14 sebagai narator Muzakir. Saya Anjung Putri sebagai Muhyatin. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aprilia Rusi Pratiwi, absen 20. Di sini saya berperan sebagai Iti Bangas Yosio dan Wakil Ketua Sukomo. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Febrianti, saya absen 32. Saya berperan menjadi Insinyur Soekarno. Perkenalkan, saya Amelia Cahya dari 10 MP1, absen 10. Saya berperan sebagai anggota tambahan. Perkenalkan, nama saya Diana Sultan, nomor absen 30 sebagai pemeran Abdul Fattah Hasan. Perkenalkan, namaku Aulia Febrianti, nomor absen 6, pemeran Ki Bagus Hadi Kusumo. Perkenalkan, nama saya Dwi Octaviana Putri, absen 35. Di sini saya sebagai berperan Haji Agus Salim. Perkenalkan, nama saya Amelia, saya absen 9, saya berperan sebagai Sekomo. Perkenalkan, nama saya Aulia Larasati, absen 14, berperan sebagai Ahmad Soebarjo. Perkenalkan, nama saya Dita Nurhendayani, absen 33, berperan sebagai Kiai Haji Wahid Hashim. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahrati Nufus, absen 11, berperan sebagai Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Hadi Susanto, nomor absen 36. Saya berperan sebagai AA Maramis. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya bentuk PKI yang dipimpin oleh Regimen Republik dan memiliki anggota 62 orang. Dalam bentuk PKI, terjadi sidang satu yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Pulau Sandi Mesra. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Hesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mendengarkan beberapa usulan kalian semua. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara kita tercinta. Dalam sidang ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun secara tertulis. Yang berupa tertulis yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi
Indonesia. Bung, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan di dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa kau tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang luruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan dapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian Alexander Andreas Marabis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Nah, Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan uang. Sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Natulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu satu, warnanya bangsa, dua, kebangsaan persatuan Indonesia, tiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin satu. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan kita keluar dari sana. Saudara silahkan. Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan itu. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dasar negara kita tercinta. Ini berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Fekomo tidak menyatakan tentang ketuhanan. Padahal itu bagian penting yang harus disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya, semoga dapat mewakili
Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dapur Bumi Saka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Tata Negara, Suryo Hadimi Dodo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena itu, kita menghadapi saat yang suci. Baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukala tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita menginginkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dapur Bumi Saka yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bahasa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang akan akankan kehendaknya, sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagai dari tanah air kita. Karena Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendakkan kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografis. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan
Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polynesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Papua Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang bernama Tung Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua, bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-Undang Dasar dari satu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan implementasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Baik, saya selaku Ketua DPUPKI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan pada forum ini memberikan banyak manfaat untuk kepentingan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.